konsep kebahagiaan yang mana apabila Allah Jalla wa'ala berikan beberapa nikmat yang akan kita sebutkan, maka cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seseorang yang berbahagia ketika berada di dunia. Adapun pokok-pokok kebahagiaan tersebut disebutkan dalam dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah siapa, yaitu mereka-mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam. Mereka-mereka yang ketika berada di dunia mereka berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan. Kemudian yang berikutnya, beruntung pula orang-orang yang setelah dia beriman kepada Allah Jalla wa ala, Allah berikan kepadanya rizki yang berkecukupan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya perasaan merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini adalah hadis yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang pokok kebahagiaan bagi seorang muslim. Hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan kita harus bisa membedakan istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Kalau misalkan para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tanpa menyebutkan sumber kitabnya di mana, maka yang dimaksudkan di situ adalah tentunya sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau misalkan kita baca hadis ya rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maksudnya adalah hadis ini berada di dalam kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kalau kemudian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, berarti yang diinginkan oleh ulama di sini, hadis ini mungkin tidak terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tapi terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tentunya beda antara Sahih Al-Imam Al-Bukhari dengan kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kalau sahih beliau itu adalah kumpulan-kumpulan yang mana seluruh hadis yang ada di dalam kitab beliau telah disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin bahwasanya semua hadis yang ada di dalam kitab sahih beliau adalah hadis yang sahih. Tidak ada di dalamnya satupun hadis yang dhaif. Berbeda halnya dengan kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kalau di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, maka sebagian di antara hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab beliau, yang di dalam kitab tersebut, sebagiannya ada yang sahih, sebagiannya ada yang hasan, sebagiannya pula mungkin ada yang dhaif. Maka di sini disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
Di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau, dan hadis ini dihukumi sebagai hadis yang hasan. Ya, hadis ini dihukumi sebagai hadis yang hasan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi harinya, di waktu dia membuka matanya, di waktu dia terbangun dari tidurnya, dalam keadaan aman berada di tempat tinggalnya, aman berada di rumahnya, aman berada di lingkungannya, aman berada di negerinya, mu'afan fi jasadihi, lalu kemudian dia mendapati fisiknya dalam keadaan yang sehat, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya keafiatan di fisiknya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki pangan, makanan yang bisa dia makan pada hari tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hanya nikmat-nikmat tersebut, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan Allah Jalla wa'ala telah berikan, telah karuniakan kepadanya seluruh dunia beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasar dari dua hadis yang telah kita sampaikan di atas, maka setidaknya ada 5 pokok kebahagiaan bagi seorang muslim, yang mana apabila 5 hal ini telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada seseorang, maka sungguh dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini, meskipun Allah Jalla wa'ala tidak berikan kepadanya selain daripada 5 hal ini. Ya, selain daripada 5 hal ini, dia sudah termasuk bagian daripada orang-orang yang berbahagia ketika berada di dunia. Kita akan coba merinci satu persatu 5 perkara tersebut. Yang pertama tadi kita katakan bahwasanya di antara pokok kebahagiaan seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat Islam dan juga nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentunya adalah merupakan nikmat yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka nikmat iman dan Islam. Bahkan kalau kemudian kita melihat bagaimana perjalanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika kemudian mereka di awal-awal masa keislaman, mereka harus kemudian mempertahankan iman dan Islam mereka, meskipun kemudian mereka harus disiksa, meskipun kemudian sebagian di antara mereka harus syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap kokoh dengan iman dan Islam mereka. Mereka rela untuk kemudian mengorbankan dunia beserta dengan seisinya demi mempertahankan iman dan Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat di kalangan muhajirin, mereka rela meninggalkan negeri yang mereka cintai, mereka rela meninggalkan harta
dan juga rumah-rumah mereka, perniagaan-perniagaan mereka demi untuk menyelamatkan iman, demi untuk menyelamatkan Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya sekali lagi adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bagaimana ketika kemudian seorang muslim, ketika kemudian dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang hanya dengan iman dan Islamnya itulah dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, dia akan menjadi pribadi yang berbahagia ketika kemudian berada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faya ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman, di mana setiap dan seluruh urusannya berakhir kebaikan bagi dirinya. Tidak ada perkara-perkara yang dijalani oleh seorang muslim ini kemudian akan berakhir sia-sia. Semua aktivitas, semua kegiatan, semua perkara yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah akan berbuah kebaikan bagi dirinya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu dharra'u syakar fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin, apabila seorang muslim Allah berikan kepadanya nikmat, ya, Allah berikan kepadanya kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dan syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala ini tentunya adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, kalau pertama sarra, maaf, yang tadi pertama sarra. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan apabila kemudian ia ditimpa keburukan, Allah berikan kepadanya musibah, Allah berikan kepadanya ujian, maka dia kemudian bersabar kepada Allah Jalla wa'ala, dan bersabarnya dia terhadap musibah, terhadap ujian yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya, maka itu juga dicatat kebaikan bagi dirinya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani hidup ini, bukankah kita berada di antara dua hal ini? Di antara kenikmatan dan juga antara musibah. Antara kesenangan dan juga kesulitan. Ini adalah dua hal yang pasti akan kemudian kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita nggak mungkin akan berlepas dari dua hal ini. Setiap harinya 1 kali 24 jam kita pasti akan bertemu dengan dua hal ini. Kadangkala di waktu paginya kita mendapatkan diri kita dalam kemudahan, Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Tapi bisa jadi di siang harinya, di sore harinya Allah berikan kepada kita musibah, Allah uji kita. Maka dalam kemudian menyikapi hal-hal tersebut, ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur, lalu kemudian ketika kita mendapatkan musibah kita bersabar, maka sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang mana dengan iman dan Islamnya inilah dia bisa menghadapi dan menyikapi sebuah permasalahan. Kalau kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala, maka nikmat-nikmat ini tidak akan membuat dia lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi pribadi yang lebih jauh, lebih taat kepada Allah Jalla wa'ala, pribadi yang berbahagia ketika berada di dunia. Begitu pula ketika kemudian Allah uji dia dengan sebuah musibah, maka musibah ini tidak akan membuat dia berlarut-larut dalam kesedihan. Dia akan serahkan musibahnya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya dengan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan itulah kemudian ya dadanya bisa menjadi tenang dan dia tetap menjadi pribadi yang berbahagia ketika berada di dunia.
Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada di muka bumi ini manusia yang ada di muka bumi ini yang paling banyak ujiannya dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak ujiannya itu adalah mereka-mereka yang berasal dari kalangan para nabi dan juga berasal dari kalangan Rasul. Bagaimana tidak? Allah Jalla wa'ala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan terlahir dalam keadaan yatim, lalu kemudian 6 tahun setelahnya ibu beliau wafat, lalu kemudian usia 8 tahun kakek beliau wafat, ya, dan seterusnya. Belum kemudian ketika beliau punya anak, di mana seluruh anak-anak beliau wafat lebih dulu dibandingkan dengan beliau, yang tersisa hanya satu, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Hanya beliau yang wafat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum kemudian beliau harus terusir dari negeri beliau, mendapatkan penyiksaan dari kaum musyrikin dan lain sebagainya. Ini adalah ujian yang begitu besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana, dari mana datangnya ketegaran hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kemudian beliau bisa menyikapi musibah-musibah tersebut dengan tetap tegar dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Tiada lain dan tiada bukan dikarenakan apa? Iman dan Islam beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan beliau bahwasanya musibah yang menimpa beliau adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adalah tempaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Jalla wa ala dengan ujian-ujian tersebut Allah hendak kemudian meningkatkan dan menaikkan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Jalla wa ala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terbatas. Ya. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang merasa bahwasanya hidup ini setiap harinya ujian dan ujian, musibah dan musibah, kesulitan dan kesulitan, maka ketahuilah mungkin Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Mungkin Allah Jalla wa'ala ingin agar kita maksimal dalam mendapatkan pahala kesabaran, yang mana dengan hal tersebut kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Sumber atau pokok kebahagiaan bagi seseorang adalah yang pertama, ketika dia diberikan nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dibayangin Pak, orang-orang yang enggak beragama, orang-orang yang tidak memahami Islam dan iman dengan cara yang benar, mereka ketika kemudian mendapatkan masalah, mereka lari kemana kira-kira? Mereka lari kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Bahkan di antara mereka ada yang ketika mendapatkan sebuah masalah, lalu kemudian mereka mengakhiri hidup mereka, stres. Tapi orang yang beriman tidak. Dia akan senantiasa bahagia. Dia akan senang ketika kemudian menjalani kehidupan dia sehari-hari. Karena mau baik dan buruknya, ketika dia menyikapi dengan cara yang benar, maka itu akan menjadi sebuah tabungan kebaikan bagi dirinya nanti di mana? Di akhirat. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pokok-pokok kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat keamanan. Ya, ketika Allah Jalla wa ala berikan kepadanya nikmat keamanan. Ya. Nikmat keamanan adalah merupakan
balasan dan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan berislam. Jadi secara otomatis kalau seseorang itu beriman dan berislam kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan kepadanya nikmat keamanan. Ya, Allah berikan kepadanya nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surah Al-An'am ayat 82. Ya, Allah Jalla wa'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ini syaratnya. Dia beriman dan berislam, lalu kemudian dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka kata Allah Jalla wa'ala, faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka diberikan garansi keamanan oleh Allah Jalla wa'ala, baik di dunia maupun di akhirat, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kemudian seseorang kufur kepada Allah Jalla wa'ala, atau bahkan kufur terhadap apa-apa yang menjadi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nikmat keamanan tersebut dari dirinya. Ketika seseorang kufur kepada Allah Jalla wa'ala, atau kufur terhadap apa-apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi sebab Allah Jalla wa'ala akan mencabut nikmat keamanan darinya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah Jalla wa'ala menegaskan kepada kita, dan Allah memberikan perumpamaan, ya, memberikan permisalan, mengkisahkan kepada kita bahwasanya dulu ada sebuah negeri, ada sebuah kaum yang aminatan mutmainnah, yang mana negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan juga penuh ketentraman. Ini adalah pengkisahan yang Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada kita. Dan sepertiga dari isi Al-Quran, kata para ulama, adalah berisi terkait tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Maka kata Allah Jalla wa'ala, dan Allah memberikan perumpamaan, menyampaikan kepada kita sebuah kisah bahwasanya ada suatu negeri pada zaman dahulu, yang mana negeri tersebut rakyat-rakyatnya, penduduk-penduduknya hidup dalam penuh keamanan dan juga ketentraman. Tidak hanya aman dan tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, bahkan negeri tersebut Allah berikan kepada mereka rezeki yang datang dari segala tempat, yang datang dari segala penjuru. Rakyatnya hidup penuh dengan kemakmuran, rizkinya ada di mana-mana. Ini potensi yang luar biasa. Ya, sudah aman, tentram, makmur lagi. Ini tentunya adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada negeri tersebut.
Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'umillah. Akan tetapi ketika penduduk negeri tersebut kufur terhadap apa-apa dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Karena kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada mereka, Allah balikkan keadaan mereka 180 derajat. Allah ganti, Allah tukar, yang mana dulunya mereka hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman dan juga penuh dengan kemakmuran, maka Allah timpakan kepada mereka musibah kelaparan dan juga ketakutan, bima kanu yasnaun, disebabkan karena apa yang mereka perbuat, yaitu kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dulunya aman, yang dulunya tentram, karena mereka tidak bersyukur terhadap nikmat keamanan, nikmat ketentraman yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka, maka Allah cabut nikmat tersebut, lalu kemudian diganti dengan apa? Dengan musibah ketakutan. Ya, makanya kata para ulama, ya, kita dilarang untuk kemudian menempuh perkara-perkara yang bisa menjadi sumbu dan sumber fitnah yang menyebabkan kemudian nikmat keamanan ini bisa hilang dari negeri kita, dari tempat tinggal kita. Kata para ulama, al fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqazaha. Bahwasanya fitnah itu adalah sesuatu yang tidur, maka Allah melaknat siapa saja yang mencoba untuk membangkitkan dan membangunkan fitnah tersebut. Di antara fitnah tersebut adalah fitnah, ya, munculnya, timbulnya huru-hara, kehancuran, ya, pertikaian, permusuhan, tidak adanya nikmat keamanan dalam sebuah negeri. Ya, maka segala usaha-usaha, segala jalan-jalan yang bisa menyebabkan nikmat keamanan ini, nikmat ketentraman ini menjadi hilang, maka itu adalah hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh para ulama. Ya, oleh para ulama. Jadi ini adalah apa? Nikmat yang kedua, pokok kebahagiaan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat keamanan. Ya, nikmat keamanan. Bisa dibayangin kalau tanpa nikmat keamanan, ya, kita mungkin nggak akan bisa dengan mudah dan dengan gampang datang ke masjid untuk kemudian melaksanakan rangkaian, ya, sholat berjamaah dan juga rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena nikmat keamanan, mungkin kita nggak akan bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari, ya, dengan penuh keleluasaan. Ya. Kemudian yang ketiga, pokok yang ketiga, yang mana merupakan sumber atau pokok kebahagiaan seorang muslim ketika berada di dunia adalah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat kesehatan dan keselamatan. Ya, nikmat kesehatan dan juga nikmat keselamatan. Mu'afan fi jasadihi. Allah berikan kepadanya fisik yang sehat, jasad yang afiah, yang selamat, yang sehat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, ya, di dalam Sunan beliau, dan hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau suatu ketika naik ke atas mimbar, lalu kemudian beliau berkisah kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau berkata, ya, raqan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 'alal mimbar thumma baka. Suatu ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tiba-tiba naik ke atas mimbar, lalu kemudian tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba naik ke atas mimbar, lalu kemudian tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Di tengah tangisnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dan berpesan kepada para sahabatnya. Apa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya di tengah isakan tangis beliau? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salullahal afwa wal afiyata, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dan berwasiat kepada para sahabatnya di tengah isakan tangis beliau, mintalah, berdoalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan ampunan kepada kalian dan agar Allah Jalla wa'ala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kalian. Minta ampunan, minta kesehatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seseorang tidaklah diberikan kepadanya nikmat yang lebih besar, yang lebih baik setelah nikmat iman, setelah nikmat yakin, setelah nikmat Islam kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada nikmat yang lebih baik dari nikmat tersebut, tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan setelah nikmat tersebut dibandingkan dengan nikmat keselamatan dan juga nikmat kesehatan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan menyampaikan sebuah pesan khusus, nasihat khusus kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat dan pesannya kepada para sahabatnya, maka tentunya ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai yang ingin disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka isi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta dan memerintahkan para sahabatnya untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan ampunan dan juga diberikan keselamatan serta kesehatan. Ya. Jadi kita minta apa? Minta apa? Kesehatan. Bukan kita minta penyakit. Ya, kita minta apa? Keselamatan dan juga kesehatan. Ya. Benar. Ketika kemudian seorang itu sakit, maka itu akan menjadi sebuah apa? Penghapus bagi dosa-dosanya. Ya. Tapi tentunya lebih baik kalau kemudian kita diberikan nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat kesehatan ini kita semakin bisa maksimal untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan pada saat kita sakit. Makanya kata Nabi SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan betul-betul 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sihataka qabla saqamik. Di antara 5 perkara tersebut adalah manfaatkan dengan maksimal waktu-waktu sehatmu sebelum tiba dan datang waktu-waktu sakitmu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sekaligus paman beliau, yaitu sahabat Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni syai'an as'aluhullah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku sebuah ucapan, ajarkan aku sebuah kalimat yang mana ucapan dan kalimat tersebut aku akan minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ajarkan aku sebuah doa yang mana doa tersebut aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salillahal afiyah, mintalah, berdoalah kamu kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Ya, minta kepada Allah agar diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Thumma ghaba ayyaman, kemudian setelah itu berlalu beberapa hari, ya, Al-Abbas datang lagi kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, kata beliau, alimni syai'an as'aluhullah, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku sesuatu yang dengan sesuatu tersebut aku minta kepada Allah Jalla wa ala. Maka